Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 13 sampai 17 Oktober 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana dan juga ada disclaimer juga ya. Ada ya, di sini saya bagikan saham dada ya, dan juga saya berikan alasan kenapa saya tidak beli saham ini, karena ya ada konfirmasi akan lanjut bergerak turun. Dan boleh kita lihat arah dada di hari Jumat ya, di ARB di 152. Oke, jadi kalian akan mendapatkan analisa-analisa seperti ini jika kalian bergabung secara gratis ke channel Telegram Antek Saham. Jika ingin dipandu lebih lanjut, kalian bisa bergabung ke Antek Saham Premium ya. Jika kalian bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefit, mendapatkan saham-saham rekomendasi tentunya, seperti menu sore atau beli sore jual pagi, menu fast trade, ada juga menu swing, lalu mendapatkan grup diskusi, lalu mendapatkan ya seperti yang tadi tempat rekomendasi, lalu mendapatkan juga market update setiap hari Senin melalui Google Meet, menjadi prioritas, konsultasi portofolio, dan masih banyak benefit yang lainnya seperti mendapatkan watchlist saham gorengan, saham-saham potensi, dan yang lainnya. Jika tertarik, kalian hubungi saya di Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa bergabung secara gratis ya, dan kuotanya masih ada, dan nantinya kalian akan bergabung ke Valburi X Antek Saham. Tentunya ada syaratnya ya, jadi kalian bisa hubungi saya atau admin seperti yang tadi untuk mendapatkan syaratnya. Jika tertarik bergabung di YouTube dengan biaya yang murah, atau ya biayanya hanya 1.000 per hari ya, atau 30.000 per bulan, kalian bisa langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham, dan kalian selesaikan pembayarannya di YouTube. Jika kalian sudah bergabung, kalian akan mendapatkan banyak benefit ya di sini, mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, beberapa video ya, seperti video ini khusus pelanggan, kemudian mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya, menjadi prioritas untuk berdiskusi, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham di YouTube. Jika tertarik seperti yang tadi, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Oke, kira-kira begitu ya. Jika ada pertanyaan, hubungi saya di Telegram atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu. Untuk BRIS boleh kita lihat di sini, masih sesuai dengan skenario kita kalau BRIS akan cenderung sideways di area support 2600 dan juga supply 2680 sampai 2720. Nah, di sini BRIS mengalami kenaikannya sebesar 3% di hari Kamis, dan di hari Jumat kembali turun sebesar 2%. Dan di sini area supply kita belum valid di breakout, sehingga trading plan kita di sini tidak berjalan atau belum running ya. Jadi untuk trading plan masih bisa digunakan, tapi tunggu dia valid breakout dulu dari area supply-nya. Nah, sampai sekarang belum breakout atau belum valid tembus ya. Jadi untuk BRIS masih ada potensi dia akan turun ke area support kita di 2600. Setelah mencapai support bisa bergerak naik kembali ke area supply-nya. Dari sini untuk Broxum-nya saya tidak bisa cek ya, karena dari Stockbit masih maintenance. Nah, seperti ini. Jadi dari Broxum belum bisa kita lihat. Jadi kita fokus ke teknikal dan juga volume transaksi hariannya. Nah, di sini pada saat bergerak naik volumenya cukup besar ya, cukup gede di sini. Dan candle juga mengikuti. Lalu di hari Jumat ya, dia turun, candle-nya juga ya setengahnya ya, setengah dari candle sebelumnya. Jadi masih ada potensi besar dia akan koreksi terlebih dahulu sebelum nanti lanjut bergerak naik. Jadi untuk BRIS seperti itu. View saya dia akan cenderung sideways dulu di area support 2600 dan juga supply 2680, yang ini yang ada tanda S, sampai 2720. Jika ternyata nanti bisa jebol ya support 2600, apalagi ya dari Trump mengumumkan tarif lagi dan terlihat di Bitcoin mengalami penurunan, lalu masih banyak lagi ya, US Oil juga mengalami penurunan. Jadi kemungkinan besar di hari Senin nanti bursa kita juga akan ada goncangan ya. Secara tren memang masih dalam keadaan naik, tapi ya kemungkinan di hari Senin ya bisa jadi akan ada panic selling dulu dan nantinya akan kembali normal seperti sebelumnya. Pada saat ada tarif dia turun, setelah beberapa minggu ke depan IHSG mulai bergerak naik lagi. Nah, semoga nanti seperti itu ya. Dari Senin nggak apa-apa ada jualan atau panic selling, dan di hari berikutnya mulai ada technical rebound. Oke, seperti itu ya.
Jadi untuk BRIS pantau saja support di 2600. Jika jebol support 2600 dan bagi kalian punya barang sebaiknya dibuang dulu. Oke, karena dia bisa lanjut turun ke support selanjutnya di angka 2460 jika jebol 2600. Untuk valid pergerakan naik seperti yang tadi, harus bisa dulu breakout area supply-nya yang di sini. Jika bisa breakout, maka akan lanjut bergerak naik ke 2800 sampai 2900. Jadi untuk sekarang belum ada view yang menarik. Lagi kita gak bisa cek proxumnya dan juga secara news ya, yang dari Trump ada ya tarif lagi. Jadi kemungkinan akan ada pergerakan turun dulu dalam waktu pendek. Lanjut ke saham yang kedua ada Aman Mineral Internasional. Untuk Aman juga di sini sudah memasuki area resisten ya. Di sini dia mampu breakout resisten 7.300 ya dan mulai mengarah naik ke 7.700. Namun di sini sudah mulai ada rejection ya. Sebelum mencapai 7.700 sudah ada rejection dan secara teknikal juga untuk Aman masih dalam keadaan turun ya di sini. Kita menggunakan support trendline yang di sini ya, yang sudah di breakdown sebelumnya. Jadi pergerakan pergerakan naik di 1 minggu terakhir merupakan technical rebound saja atau retest saja dan nantinya Aman akan turun kembali. Dan di sini juga kita tarik ya sebuah trendline. Nah, seperti ini. Setelah mencapai trendline ini, Aman mulai ada rejection. Jadi view saya untuk Aman akan cenderung turun karena secara teknikalnya juga ya konfirmasi turun. Jadi view saya untuk Aman akan turun dulu ke 7.000 bahkan ke 6.650. Jadi ini merupakan target turun di saham Aman. Oke. Alasannya seperti yang tadi ada sini ya. Support trendline yang sudah di breakdown, lalu boleh kita tarik juga sebuah resisten trendline-nya yang dimana setelah mencapai resisten ini Aman mengalami rejection yang menandakan ada jualan di area resistennya. Jadi untuk Aman akan lebih cenderung bergerak turun ke area support 7.000 sampai 6.600. Untuk pergerakan naik, Aman harus bisa breakout dulu 7.700. Jika bisa breakout resisten 7.700, dia akan bergerak naik ke 8.200 ya. Jadi kalian pantau saja satu resisten di angka 7.700. Jika bisa di breakout atau ditembus, dia akan lanjut bergerak naik. Tetapi jika belum di breakout, ya view Aman akan tetap bergerak turun ke area support 7.000 sampai 6.600. Di sini transaksinya tidak terlalu besar ya, jadi tergolong netral saja. Jadi dengan ini Aman masih akan cenderung bergerak turun dulu ke area 7.000. Apalagi seperti yang tadi ada news tarif dari US. Oke. Untuk trading plan belum ada karena memang kita ya posisinya sekarang sedang berada dalam posisi turun. Jadi jika kita beli pun sangat high risk jika beli saham yang sedang bergerak turun. Seperti itu. Lanjut ke saham yang ketiga ada Brand. Untuk Brand ini sangat bagus ya. Dia hit target yang kedua. Ya, hit target yang kedua. Jadi harusnya kalian sudah profit kurang lebih 13% di saham Brand jika mengikuti trading plan yang saya share sebelumnya. Oke, arah dari Brand ini masih akan bergerak naik ya ke area resisten 10.000 sampai 10.450. Jadi untuk Brand ini akan saya hapus dulu trading plan-nya. Jadi yang sudah cuan boleh taking profit. Ya. Di sini kita tarik lagi, kita perpanjang trendline-nya. Ini akan saya hapus dulu ya. Akan saya hapus ya seperti ini. Jadi untuk Brand selama di atas support trendline ini akan bergerak naik. Harganya kira-kira bisa berubah ya. Tergantung nanti di mana pergerakannya. Untuk sekarang harganya di 9.300. Jadi jika Brand di atas 9.300 akan bergerak naik ke area target atau resisten 10.075 sampai 10.450. Jadi untuk Brand view saya masih akan cenderung bergerak naik ke area sini. Lagi secara teknikal masih dalam keadaan uptrend ya. Masih uptrend di sini. Jadi harusnya Brand akan cenderung bergerak naik ke resisten terdekat yaitu 10.075 sampai 10.450. Nah, nanti jika stock bidnya sudah kembali normal ya, kalian boleh cek saja Broxumnya ya. Sekarang masih maintenance. Jadi ya nanti kalian cek secara mandiri saja untuk Broxumnya. Jika ternyata di hari
Jumat ada akum, ini dia akan lanjut bergerak naik. Tapi kembali lagi seperti yang tadi, kemungkinan akan ada panic selling atau penurunan terjadi di hari Senin, tapi di hari Selasa mungkin akan normal kembali. Jadi sebaiknya wait and see dulu sampai nanti pergerakan turunnya mulai terbatas. Oke, tapi secara teknikal selama di atas 9.300, Brent akan cenderung bergerak naik ke resisten 10.075 sampai 10.450 atau bahkan bisa sampai ke 10.600-an ya. Sini. 10.650. Oke. Sampai saat ini pergerakannya masih akan cenderung ke atas atau bergerak naik, tapi saya nggak tahu nanti di hari Senin gimana ya. Jadi sampai sekarang pergerakannya akan cenderung bergerak naik, tapi berdasarkan histori sebelumnya yang dimana jika ada tarif dari US, saham atau bursa di Indonesia atau IHSG akan mengalami drop, dan saham-saham akan turun ya, dan mempengaruhi IHSG juga akan drop seperti itu. Oke, jadi perhatikan saja bagaimana nanti pergerakannya di hari Senin selama di atas 9.300 dan dikasih diskon ya. Semisal dia hanya spike ke 9.300, kalian boleh entry di area ini. Tapi jika ternyata tembus jebol 9.300, kalian harus cut loss dulu karena Brent bisa lanjut turun ke area sini, area demand-nya yang cukup jauh. Jadi perhatikan saja pergerakan di hari Senin nanti. Lanjut ke saham yang keempat ya, BRPT. BRPT juga posisi di atas ya. Dan trading plan kita sebelumnya di sini hari apa nih? Senin ya. Senin ya, kita di sini cuan ya. Dari BRPT kita buy on breakout. Dia breakout resisten ya, breakout di hari Senin langsung breakout, dan di hari Selasa atau Rabu dia hit target ya. Jadi yang sudah cuan menggunakan trading plan di BRPT happy cuan, dan boleh absen di kolom komentar. Nah, di sini target kedua di resisten 4.200 sudah hit ya. Jadi untuk BRPT masih akan cenderung bergerak naik, tapi jika kalian perhatikan video saya sebelumnya ya kan saya hapus dulu. Di sini saya buatkan analisa di BRPT dan PTRO akan ada divergence secara volume. Di sini pergerakannya naik, tapi volumenya di sini mengalami penurunan. Penurunan ya, seperti ini. Jadi pada saat seperti ini ya. Di sini ya harga bergerak naik mulai dari sini, tapi di sini volumenya mengalami penurunan. Ini dikatakan sebagai divergence. Nah, biasanya jika ada divergence seperti ini, jika dia pada saat bergerak naik, ya potensi dia akan bergerak turun. Tapi jika sebaliknya, pada saat divergence-nya harga bergerak turun dan ada terbentuk divergence, maka saham tersebut akan cenderung bergerak naik. Nah, karena sekarang posisi di BRPT dalam pergerakan naik, maka view-nya akan cenderung bergerak turun, apalagi seperti yang tadi kembali lagi ada news dari US tentang tarif lagi. Jadi view saya untuk BRPT di minggu depan akan turun dulu. Divergence sudah ada, lalu news juga mendukung untuk turun, jadi ya kemungkinan akan turun dulu. Jika kita tarik menggunakan Fibonacci di sini ya, kita tarik menggunakan Fibonacci. Hapus dulu. Nah, di sini oke, ternyata break ya. Fibonacci yang di sini 2.618. Secara teknikal harusnya dia bergerak naik, tapi karena news yang tadi ya akan turun dulu ya. Sebenarnya bisa sampai ke sini 4.700, tapi karena newsnya jadi saya agak ragu ya pergerakan naik di hari Senin nanti. Jadi view saya akan lebih ke turun dulu, minimal koreksi lah ya, minimal koreksi ke area support 3.900 sampai 3.690. Nah, di sini boleh kita buatkan trading plan-nya karena ini merupakan area demand yang kuat. Jadi saya buatkan trading plan di BRPT lagi. Stop loss-nya cukup jauh, 9%. TP-nya juga sama di angka 9%. Oke, seperti ini. Jadi kita nadah di bawah, beli atau buy and weakness ya. Untuk BRPT kita tunggu dia turun ke area bawah. Average-nya di 3750 ya. Ini target. Lalu stop loss di bawah dari demand di 3.400. Dan average pembelian di 3750 ya. Jadi yang ingin ikut entry, boleh perhatikan area ini. Buy, oke. Jadi kita tunggu dia turun ya ke area ini. Jika sudah turun, kita boleh entry beli. Warna hijau coba ya. Ya, seperti ini.
Jadi jika sudah turun ke area 3750 kita boleh beli dengan trading plan seperti ini, stop loss di 3410, potensi loss di angka 9%-nya, dan TP di 4090, potensi profit juga di angka 9%. Jadi yang mau mengambil risiko sebesar 9% boleh mengikuti trading plan ini. Oke, jadi view saya untuk BRPT cenderung turun dulu karena alasan yang tadi ada news, lalu sudah ada divergence terbentuk di BRPT. Oke, sebenarnya secara teknikal masih bergerak naik, tapi ya saya cenderung turun dulu karena ada news yang tadi. Lanjut ke saham yang kelima, ada PTRO. Untuk PTRO di sini sudah mulai ada rejection ya. Sudah mulai ada rejection di area resisten 7475. Sini terlihat ya, saya hapus dulu. Nah, di sini seperti ini ada rejection. Jadi pergerakan turun pada PTRO akan lebih mungkin. Di sini juga ada divergence, harga bergerak naik. Nah, di sini volumenya mengalami penurunan. Jadi akan cenderung bergerak turun dulu untuk PTRO, apalagi di resisten 7475 sudah mulai ada rejection. Jadi view saya akan cenderung turun dulu ke support 6650. Jika jebol support ini akan turun lagi ke 6200 sampai ke 6000 ya. Nah, sini. Oke. Ada 3 support yang menjadi target turun PTRO. Yang pertama 6650, yang kedua 6200, yang ketiga di 6000. Jika jebol lagi 6000, ya PTRO akan lanjut drop ya ke sini 5000. Jadi perhatikan saja area support ya di 6200, 6600 dan juga di 6000. Oke. Untuk sekarang belum ada trading plan. Jadi view saya akan cenderung koreksi dulu. Minimal bisa koreksi 2 hari ya. 2 hari ke depan, Senin, Selasa, dan di hari Rabu nantinya akan ada rebound di PTRO. Seperti itu. Jadi yang ingin ente tunggu saja PTRO turun ke area support dan tunggu ada candle rejection. Jika ada candle rejection, kalian boleh beli saham ini. Oke ya, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Bagi kalian yang ingin dipandu lebih lanjut, kalian jangan lupa gabung ke Antek Saham Premium. Sekian dari saya, terima kasih.